Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaat salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di siang hari yang penuh nikmat ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk mengkonsentrasikan jiwa, raga dan hati kita. Kita bertawajuh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mensyukuri segala nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat, taat dalam beribadat, dan pandai pula menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kejahilan, menuntun kita dari alam kebodohan sampai kepada alam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sekelumit ilmu yang ada pada diri kita dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khatib al-faqir, tidak lupa untuk mengajak diri pribadi dan kepada kita semua untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta dapat berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diciptakannya jin dan manusia oleh Allah tiada lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah atau pengabdian yang sifatnya umum maupun ibadah atau pengabdian yang sifatnya khusus. Pengabdian atau ibadah yang sifatnya umum yaitu kita selalu mengingat Allah, berdoa kepadanya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita ingin keluar dari rumah, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita sampai di tempat tujuan, terlebih-lebih sampai dengan selamat, maka pada saat itu kita dianjurkan untuk membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Adapun pengabdian yang sifatnya khusus, yaitu sebuah ibadah yang memiliki syarat-syarat, memiliki rukun-rukun tertentu. Salat misalnya, ada syarat-syarat dan ada rukun-rukunnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa juga memiliki syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Aspek tujuan inilah yang barangkali perlu mendapat pengkajian atau perhatian yang lebih dalam. Maaf, banyak orang yang salat namun maksiat tetap terus jalan. Banyak orang yang melakukan puasa namun tujuan daripada ibadah puasa itu tidak tercapai untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sampai saat detik ini tidak ada seorang pun yang mengetahui mana batas langit, mana batas bumi. Semua itu hanya dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapapun dia, apapun kapasitas yang ada pada dirinya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak terkecuali ibadah haji, saudara-saudara. Yang tidak lama lagi pemerintah kita akan memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia. Sebuah ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, serta dalam waktu yang tertentu pula. Haji secara bahasa adalah al-qasd atau berkunjung, berziarah. Sedangkan yang dimaksud haji dalam konteks syariat, ziarah ila buqa'in makhsusah li af'alin makhsusah wa fi ashhurin makhsusah. Ziarah ke Baitullahil Haram dalam waktu yang tertentu untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti tawaf, melempar jumrah, wukuf di padang Arafah, wa fi ashhurin makhsusah, dan dalam bulan-bulan yang tertentu seperti saat ini sudah termasuk bulan haji, saudara-saudara. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah salat misalnya disebut dengan ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan melalui fisik atau badan. Zakat, ibadah yang dilakukan yang merupakan ibadah maliyah, yaitu disebut ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta, saudara-saudara. Zakat mal misalnya. Tapi ibadah haji, saudara-saudara, ini adalah perpaduan antara ibadah maliyah dan sekaligus badaniyah. Dia juga sebuah ibadah yang membutuhkan ekonomi, membutuhkan keuangan yang besar, tetapi juga ditopang dengan fisik, mental, spiritual yang mumpuni. Makanya kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan. Sanggup secara ekonomi dan sanggup pula dengan kekuatan fisik, mental, spiritual. Sebab pelaksanaan ibadah haji memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Wukuf yang merupakan salah satu rukun dan merupakan rukun tertinggi
dan sebagai penentu sah tidaknya pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, yakni wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Para ulama mengatakan padang Arafah adalah taman mininya padang mahsyar. Dikatakan demikian karena pada saat itu semua manusia dirasakan sama. Pakaian sama putih-putih, bacaan sama, dan tujuan pun sama. Sehingga pada saat itu sulit dibedakan mana yang pejabat, mana yang rakyat, mana yang konglomerat, dan mana yang melarat. Dari balik tenda hanya terdengar doa dan zikir mereka, diiringi dengan derai air mata yang berjatuhan membasahi pipi. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka memohon ampunan kepada Allah atas berbagai dosa yang selama ini dilakukan. Dan kita juga mengharapkan supaya mereka berdoa untuk keselamatan pribadi, keselamatan keluarga, terlebih-lebih keselamatan bangsa dan negara kita yang akhir-akhir ini kita terpuruk secara ekonomi, saudara-saudara. Kepada siapa kita mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melontar Jumratul Aqabah juga salah satu rukun daripada rukun-rukun haji. 7 biji batu dengan 7 kali lemparan. Pekerjaan ini sebagai perlambang bahwa kita melempar sifat-sifat syaitan yang ada pada diri kita, seperti sifat pemalas, sifat pemarah, iri, dengki, dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya, saudara-saudara. Tawaful ifadah, mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i, yaitu melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan. Safa secara bahasa artinya suci dan bersih. Sedangkan Marwah secara bahasa artinya keberhasilan dan kesuksesan. Siapa orang yang mau bekerja, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, sepanjang diawali dengan niat yang suci dan bersih, insya Allah akan berhasil dengan kebersihan. Itu yang telah dicontohkan oleh Siti Hajar ketika beliau mondar-mandir mencari air untuk anaknya yang kehausan, yakni Ismail alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini adalah sebagai perlambang sifat pantang menyerah. Sebab di balik kegagalan pasti ada keberhasilan. Sekali gagal, akhirnya berhasil, dan keluarlah air Zam-Zam untuk memberikan minum kepada anaknya yang tercinta Ismail alaihissalam. Itulah saudara-saudara sepintas kilas filosofis tentang pelaksanaan ibadah haji yang syarat dengan mutiara hikmah. Barang siapa yang melaksanakannya dengan baik dan benar, insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, memberikan lindungan, serta memberikan kekuatan baik lahir maupun batin, khususnya bagi jamaah haji kita, calon jamaah haji kita Indonesia, dan mudah-mudahan mereka nanti kembali ke tanah air dengan selamat. Bagi kita yang masih belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhul aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalik rabbukum faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على جميع الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.